Saudara-saudariku, Shalom. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Sebelum masa Natal ini berakhir, ada baiknya kita berbicara sedikit tentang asal mula gua Natal dan pohon Natal, agar kita bisa mendapat sedikit pencerahan. Karena mungkin ada berbagai informasi di luar sana yang sedikit membingungkan kita. Jadi mari kita lihat bersama. Sekarang kita akan berbicara mengenai gua Natal. Cerita tentang asal mula gua Natal ini berawal dari kisah seorang yang sangat kudus, Santo Fransiskus dari Assisi. Pada tahun 1223, Santo Fransiskus, seorang diakon, mengunjungi kota Greccio di Italia Tengah untuk merayakan Natal. Greccio adalah sebuah kota kecil di lereng gunung dengan lembah yang indah terhampar di hadapannya. Masyarakat sekitar menanami daerah yang subur ini dengan pohon-pohon anggur. Santo Fransiskus menyadari bahwa kapel pertapaan Fransiskan akan terlalu kecil untuk dapat menampung umat yang akan hadir pada misa Natal tengah malam. Jadi ia mendapatkan sebuah gua di Bukit Karang dekat alun-alun kota dan mendirikan altar di sana. Tetapi misa Natal kali ini akan sangat istimewa, tidak seperti misa-misa Natal sebelumnya. Santo Bonaventura, ia wafat pada tahun 1274. Dalam bukunya, riwayat Santo Fransiskus dari Assisi menceritakan kisah ini dengan sangat baik. Begini ceritanya. Hal itu terjadi 3 tahun sebelum wafatnya. Guna membangkitkan gairah penduduk Greccio dalam mengenangkan kelahiran bayi Yesus dengan devosi yang mendalam, Santo Fransiskus memutuskan untuk merayakan Natal dengan sekhidmat mungkin. Agar tidak didakwa merayakan Natal dengan tidak sepatutnya, ia minta dan memperoleh izin dari Bapak Uskup. Kemudian Santo Fransiskus mempersiapkan sebuah palungan, mengangkat jerami, juga menggiring seekor lembu jantan dan keledai ke tempat yang sudah ditentukannya. Para biarawan berkumpul, penduduk juga berhimpun, dan alam dipenuhi gema suara mereka. Malam yang kudus itu dimeriahkan dengan cahaya benderang dan merdunya nyanyian puji-pujian. Santo Fransiskus berada di depan palungan, bersembah sujud dalam segala kesalehan. Dengan bercucuran air mata dan berseri-seri penuh sukacita, kitab suci dikidungkan oleh Fransiskus, utusan Tuhan. Kemudian ia menyampaikan khotbah kepada umat di sekeliling tempat kelahiran sang raja miskin. Tak sanggup menyebutkan namanya, oleh karena kelembutan kasihnya, ia menyebutnya sang bayi dari Bethlehem. Seorang prajurit yang gagah berani lagi saleh, Yohanes dari Greccio, yang karena kasihnya kepada Kristus telah meninggalkan kemapanan dunia ini dan menjadi sahabat orang kudus kita, menegaskan bahwa ia melihat bayi yang sungguh menawan luar biasa sedang tidur dalam palungan. Dengan sangat hati-hati, Santo Fransiskus menggendongnya dalam pelukannya, seolah-olah takut membangunkan sang bayi dari tidurnya. Penglihatan prajurit yang saleh ini dapat dipercaya
tidak saja karena kesalehan ia yang melihatnya, tetapi juga karena mujizat-mujizat yang terjadi sesudahnya meneguhkan kebenaran itu. Sebagai contoh, Santo Fransiskus, jika dianggap oleh dunia cukup meyakinkan, dapat menggairahkan segenap hati yang tak peduli akan iman kepada Kristus, dan jerami dari palungan yang disimpan oleh penduduk secara ajaib menyembuhkan segala macam penyakit ternak dan juga wabah-wabah lainnya. Dengan demikian, Tuhan dalam segala hal memuliakan hamba-Nya dan meneguhkan kemanjuran doa-doa kudusnya yang luar biasa dengan mengadakan keajaiban-keajaiban serta mujizat-mujizat. Saudara dan saudariku, meskipun kisah di atas cukup kuno, pesannya bagi kita jelas. Gua Natal yang kita tempatkan di bawah pohon Natal merupakan tanda pengingat yang kelihatan akan malam itu ketika Juru Selamat kita dilahirkan. Semoga kita senantiasa ingat untuk melihat dalam hati kita sang bayi mungil dari Bethlehem yang datang untuk membebaskan kita dari dosa. Semoga kita senantiasa ingat bahwa kayu palungan yang membuainya dengan nyaman dan aman suatu hari kelak akan menyediakan kayu salib baginya. Semoga kita juga senantiasa memeluk Dia dengan segala cinta dan kasih sayang seperti yang dilakukan Santo Fransiskus. Jadi, saudara dan saudariku, gua Natal yang kita kenal sekarang ini berasal dari Santo Fransiskus Assisi, seorang suci yang begitu mencintai Yesus. Hari ini kita bisa menggunakan gua atau kandang Natal karena orang saleh dan baik ini. Itulah asal-usul dari gua Natal. Sekarang kita akan berbicara tentang pohon Natal. Kisah pohon Natal merupakan bagian dari riwayat hidup Santo Bonifacius yang nama aslinya adalah Winfrid. Santo Bonifacius dilahirkan sekitar tahun 680 di Devonshire, Inggris. Pada usia 5 tahun, ia ingin menjadi seorang biarawan. Ia masuk sekolah biara 2 tahun kemudian. Pada usia 14 tahun, ia masuk biara di Nursling dalam wilayah Keuskupan Winchester di Inggris Tenggara. Kota ini dulu adalah ibu kota dari negara Inggris. Santo Bonifacius, seorang yang giat belajar, murid abbas biara yang berpengetahuan luas, namanya Winberg. Kelak, Bonifacius menjadi pimpinan sekolah tersebut. Pada waktu itu, sebagian besar penduduk Eropa Utara dan Tengah masih belum mendengar tentang kabar gembira. Santo Bonifacius memutuskan untuk menjadi seorang misionaris bagi mereka. Setelah satu perjuangan singkat, ia mohon persetujuan resmi dari Paus Santo Gregorius II. Bapa Suci menugaskannya untuk mewartakan Injil kepada orang-orang Jerman. Juga pada waktu itu, Santo Bonifacius mengubah namanya dari Winfrid menjadi Bonifacius. Santo Bonifacius menjelajah Jerman melalui pegunungan Alpen hingga ke Bavaria dan kemudian ke Hesse dan Thuringia.
Pada tahun 722, Paus mentahbiskan Santo Bonifacius sebagai uskup dan ia menggembalai seluruh Jerman. Ia tahu bahwa tantangannya yang terbesar adalah melenyapkan tahyul kafir yang menghambat diterimanya Injil dan bertobatnya penduduk. Dikenal sebagai Rasul Jerman, Santo Bonifacius terus mewartakan Injil hingga ia wafat sebagai martir pada tahun 754. Marilah kita memulai cerita tentang pohon Natal. Dengan rombongan pengikutnya yang setia, Santo Bonifacius sedang melintasi hutan dengan menyusuri suatu jalan setapak Romawi kuno pada suatu malam Natal. Salju menyelimuti permukaan tanah dan menghapus jejak-jejak kaki mereka. Mereka dapat melihat napas mereka dalam udara yang dingin menggigit. Meskipun beberapa di antara mereka mengusulkan agar mereka segera berkemah malam itu, Santo Bonifacius mendorong mereka untuk terus maju dengan berkata, "Ayo saudara-saudara, majulah sedikit lagi. Sinar rembulan menerangi kita sekarang ini, dan jalan setapak enak dilalui. Aku tahu bahwa kalian capai, dan hatiku sendiri pun rindu akan kampung halaman di Inggris, di mana orang-orang yang aku kasihi sedang merayakan malam Natal. Oh, andai saja aku dapat melarikan diri dari lautan Jerman yang liar dan berbadai ganas ini ke dalam pelukan tanah airku yang aman dan damai. Tetapi kita punya tugas yang harus kita lakukan sebelum kita berpesta malam ini. Sebab sekarang inilah malam Natal, dan orang-orang kafir di hutan ini sedang berkumpul dekat pohon Oak Geismar untuk memuja dewa mereka Thor. Hal-hal serta perbuatan-perbuatan aneh akan terjadi di sana yang menjadikan jiwa mereka hitam. Tetapi kita diutus untuk menerangi kegelapan mereka. Kita akan mengajarkan kepada saudara-saudara kita ini untuk merayakan Natal bersama kita, karena mereka belum mengenalnya. Ayo, maju terus dalam nama Tuhan." Mereka pun terus melangkah maju dengan dikobarkan kata-kata semangat Santo Bonifacius. Sejenak kemudian, jalan mengarah ke daerah terbuka. Mereka melihat rumah-rumah, namun tampak gelap dan kosong. Tak seorang pun kelihatan. Hanya suara gonggongan anjing dan ringkikan kuda sesekali memecah keheningan. Mereka berjalan terus dan tiba di suatu tanah lapang di tengah hutan. Dan di sana tampaklah pohon Oak Kilat Geismar yang keramat. Di sini Santo Bonifacius berseru sembari mengacungkan tongkat uskup berlambang salib di atasnya. Disinilah pohon Oak Kilat, dan disinilah salib Kristus akan mematahkan palu sang dewa kafir Thor. Di depan pohon oak ada api unggun yang sangat besar. Percikan-percikan apinya menari-nari di udara. Warga desa mengelilingi api unggun menghadap ke pohon keramat. Santo Bonifacius
menyela pertemuan mereka. Salam wahai putra-putra hutan. Seorang asing mohon kehangatan api unggunmu di malam yang dingin. Sementara Santo Bonifacius dan para pengikutnya mendekati api unggun, mata orang-orang desa menatap orang-orang asing ini. Santo Bonifacius melanjutkan, "Aku saudaramu, saudara bangsa Jerman, berasal dari Wessex di seberang laut. Aku datang untuk menyampaikan salam dari negeriku dan menyampaikan pesan dari Bapa semua yang aku layani." Hanrat, pendeta tua Dewa Thor, menyambut Santo Bonifacius beserta para pengikutnya. Hanrat kemudian berkata kepada mereka, "Berdirilah di sini, saudara-saudara, dan lihatlah apa yang membuat dewa-dewa mengumpulkan kita di sini. Malam ini adalah malam kematian dewa matahari Baal II yang menawan, yang dikasihi para dewa dan manusia. Malam ini adalah malam kegelapan dan kekuasaan musim dingin, malam kurban dan kengerian besar. Malam ini Thor yang agung, dewa kilat dan perang, kepada siapa pohon oak ini dikeramatkan, sedang berduka karena kematian Baal II, dan ia marah kepada orang-orang ini sebab mereka telah melalaikan pemujaan kepadanya. Telah lama berlalu sejak sesaji dipersembahkan di atas altarnya. Telah lama sejak akar-akar pohonnya yang keramat disiram dengan darah. Sebab itu, daun-daunnya layu sebelum waktunya dan dahan-dahannya meranggas hingga hampir mati. Sebab itu, bangsa-bangsa Slavia dan Sakson telah mengalahkan kita dalam pertempuran. Sebab itu, panenan telah gagal dan gerombolan serigala memporak-porandakan kawanan ternak. Kekuatan telah menjauhi busur panah, gagang-gagang tombak menjadi patah, dan babi hutan membinasakan pemburu. Sebab itu, wabah telah menyebar di rumah-rumah tinggal kalian, dan jumlah mereka yang tewas jauh lebih banyak daripada mereka yang hidup di seluruh dusun-dusunmu. Jawablah aku, hai kalian, tidakkah apa yang kukatakan ini benar? Orang banyak menggumamkan persetujuan mereka, dan mereka mulai memanjatkan puji-pujian kepada Thor. Ketika suara-suara itu telah reda, Hanrat mengumumkan, "Tak satu pun dari hal-hal ini yang menyenangkan dewa. Semakin berharga persembahan yang akan menghapuskan dosa-dosa kalian, semakin berharga embun merah yang akan memberi hidup baru bagi pohon darah yang keramat ini. Thor menghendaki persembahan kalian yang paling berharga dan mulia." Dengan itu, Hanrat menghampiri anak-anak yang dikelompokkan tersendiri di sekeliling api unggun. Ia memilih seorang anak laki-laki yang paling elok, Asulf, putra Duke Alfold dan istrinya Tekla, lalu memaklumkan bahwa anak itu akan dikurbankan untuk pergi guna menyampaikan pesan rakyat kepada Thor.
Orang tua Asulf terguncang hebat, tetapi tak seorang pun berani berbicara. Hanrat menggiring anak itu ke sebuah altar batu yang besar antara pohon oud dan api unggun. Ia mengenakan penutup mata pada anak itu dan menyuruhnya berlutut dan meletakkan kepalanya di atas altar batu. Orang-orang bergerak mendekat dan Santo Bonifasius menempatkan dirinya dekat sang pendeta. Hanrat kemudian mengangkat tinggi-tinggi palu Dewa Thor keramat miliknya yang terbuat dari batu hitam, siap meremukkan batok kepala Asulf yang kecil dengannya. Sementara palu dihujamkan, Santo Bonifasius menangkis palu itu dengan tongkat uskupnya, sehingga palu terlepas dari tangan Hanrat dan patah menjadi dua saat menghantam altar batu. Suara decak kagum dan sukacita membahana di udara. Tekla lari menjemput putranya yang telah diselamatkan dari kurban berdarah itu, lalu memeluknya erat-erat. Santo Bonifasius dengan wajahnya bersinar berbicara kepada orang banyak. Dengarlah, wahai putra-putra hutan, tidak akan ada darah mengalir malam ini, sebab malam ini adalah malam kelahiran Kristus, putra Bapa semua juru selamat umat manusia. Ia lebih elok dari Baal dua yang menawan, lebih agung dari Odin yang bijaksana, lebih berbelas kasihan dari Freya yang baik, sebab ia datang kurban disudahi. Thor si gelap yang kepadanya kalian berseru dengan sia-sia sudah mati. Ia telah hilang untuk selama-lamanya. Dan sekarang pada malam Kristus ini kalian akan memulai hidup baru. Pohon darah ini tidak akan menghantui tanah kalian lagi. Dalam nama Tuhan, aku akan memusnahkannya. Santo Bonifasius kemudian mengeluarkan kapaknya yang lebar dan mulai menebas pohon. Tiba-tiba terasa suatu hembusan angin yang dahsyat, dan pohon itu tumbang dengan akar-akarnya tercabut dari tanah dan terbelah menjadi 4 bagian. Di balik pohon oak raksasa itu berdirilah sebatang pohon cemara muda, bagaikan puncak menara gereja yang menunjuk ke surga. Santo Bonifasius kembali berbicara kepada warga desa. Pohon kecil ini, pohon muda hutan, akan menjadi pohon kudus kalian mulai malam ini. Pohon ini adalah pohon damai, sebab rumah-rumah kalian dibangun dari kayu cemara. Pohon ini adalah lambang kehidupan abadi, sebab daun-daunnya senantiasa hijau. Lihatlah bagaimana daun-daun itu menunjuk ke langit, ke surga. Biarlah pohon ini dinamakan pohon kanak-kanak Yesus. Berkumpullah di sekelilingnya, bukan di tengah hutan yang liar, melainkan dalam rumah kalian sendiri. Di sana ia akan dibanjiri, bukan oleh persembahan darah yang tercurah, melainkan persembahan-persembahan cinta dan kasih. Maka mereka mengambil pohon cemara itu dan membawanya ke desa. Duke Alfold menempatkan pohon di tengah-tengah rumahnya yang besar. Mereka memasang lilin-lilin di dahan-dahannya, dan pohon itu tampak
bagaikan dipenuhi bintang-bintang. Lalu Santo Bonifacius dengan handrat duduk di bawah kakinya menceritakan kisah Bethlehem, bayi Yesus di palungan, para gembala dan para malaikat. Semuanya mendengarkan dengan takjub. Si kecil Asulf duduk di pangkuan ibunya berkata, "Mama, dengarlah, aku mendengar para malaikat itu bernyanyi dari balik pohon." Sebagian orang percaya apa yang dikatakannya benar. Sebagian lainnya mengatakan bahwa itulah suara nyanyian yang dimadahkan oleh para pengikut Santo Bonifacius. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi dan damai di bumi. Rahmat dan berkat mengalir dari surga kepada manusia, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Jadi, itulah kisah asal mula pohon Natal kita. Mari, sementara kita berkumpul di sekeliling pohon Natal kita, kiranya kita mengucap syukur atas karunia iman, senantiasa menyimpan kisah kelahiran Sang Juru Selamat dalam hati kita, dan menyimak nyanyian pujian para malaikat. Itulah saudara dan saudariku, apa yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Semoga bisa memberikan sedikit pencerahan, dan kalau video ini bermanfaat, bisa di-share, dibagikan, agar makin banyak orang bisa tahu dan paham akan iman mereka. Mari kita memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Semoga saudara dan saudari sekalian senantiasa dituntun, dilindungi, dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.